Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mageti Novitasari dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo tahun ajaran 2020-2021. Saya berasal dari kelas PGMIE dengan nomor induk mahasiswa 203200192. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Tauhid. Di sini saya mengambil salah satu dari materi yang telah kita pelajari bersama, yang berjudul Nabi dan Utusan Allah. Sebelum menginjak materi, saya ingin mengucapkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga saya bisa mengikuti dan melaksanakan ujian akhir semester ini dengan tidak ada suatu halangan apapun. Dalam pendidikan nasional, pendidikan Islam sangatlah penting untuk melatih budi pekerti dan moral seorang siswa-siswi yang beragama Islam. Terkhusus teori-teori dasar tentang pengenalan agama Islam, terutama Nabi dan juga Rasul-Rasulnya. Selanjutnya menginjak pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Nabi. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, pengertian Rasul. Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Setiap Rasul pasti Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Pokok ajaran yang mereka sampaikan yaitu sama, yaitu tentang ilmu tauhid, yaitu yang membahas tentang bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah. Setiap rasul yang diutus ke muka bumi ini mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-rasul itu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan kepadanya pasti terlaksana dengan sempurna. Pengertian yang kedua yaitu sifat-sifat Nabi dan juga Rasul. Sifat-sifat Nabi dan juga Rasul ada dua, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib adalah sifat yang wajib yang pasti dimiliki oleh setiap Nabi dan juga Rasul. Sedangkan sifat mustahil, sifat yang tidak ada pada diri Nabi maupun Rasul. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib Nabi dan Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan juga fatonah. Yang pertama, sidik. Sidik adalah jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia melakukan kebohongan. Dan yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat. Dia dapat dipercaya dan bisa menyampaikan amanah dan tidak mungkin akan berkhianat. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan kepada umatnya. Rasul tidak boleh berkhianat karena dia harus menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan kepada umatnya. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu fatonah, cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai, cerdas, dan juga bijaksana, akhlaknya maupun perilakunya untuk menjalankan amanah atau tugas maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Rasul harus memiliki kekuatan yang cerdas, berpikir tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan juga benar. Sifat yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil tadi kan sifat yang tidak mungkin terdapat pada diri Rasul maupun Nabi. Yang pertama yaitu al-kizib. Al-kizib artinya mustahil Rasul itu bohong, yang berarti kizib adalah berbohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Dan yang kedua, al-khianah. Al-khianah yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Ada rala, ternyata sifat dari Rasul dan juga Nabi itu ada 3, sifat wajib, mustahil, dan yang ketiga adalah jaiz. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat jaiz karena tadi masih tertinggal yaitu kurang 1 sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan yaitu ar-adul basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia seperti biasanya, yaitu lapar, haus, sakit, tidur, sedih.
berkeluarga, dan lain sebagainya. Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya yaitu sifat mustahil. Nah, ini nih sifat jaiz yang berarti kemanusiaan. Selain tersebut di atas, Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu yang pertama, ismatul Rasul adalah orang yang mahsum, terlindung dari dosa dan salah faham, kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hanya dimiliki oleh Rasul saja. Dan yang kedua ada iltimasur Rasul, adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang banyak, namun Rasul tetap mengerjakannya dengan senang hati, dengan tidak pernah mengeluh, tetap semangat, dan Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mukjizat Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mukjizat yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk memasuki kaum berhala, diutus kepada kaum yang suka menyembah berhala. Mereka merupakan kaum yang penuh dengan kemusyrikan dan juga kezaliman. Dengan penuh keberaniannya dan semangat yang tinggi, Nabi Ibrahim berani menghancurkan berhala-berhala tersebut. Akibat dari perbuatan Nabi Ibrahim tersebut, Nabi Ibrahim dibakar. Sebelumnya berhala-berhala tersebut dipimpin oleh raja yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud memimpin kaum-kaumnya untuk menyembah para berhala. Dan kemudian datanglah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dengan keberaniannya menghancurkan patung-patung berhala yang disembah tersebut. Nah, akibat dari perbuatan Nabi Ibrahim dibakar bersama-sama di atas panasnya api. Namun atas kekuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim selamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian perintah itu dilaksanakan dengan ikhlas, dan sembelihannya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gibah yang besar. Yang sekarang jadi ibadah kurban bagi kita yang mampu. Nabi Ibrahim sebagai peletak batu pertama pembangunan Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail anaknya. Nabi Ismail anaknya. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah dibakar tidak hangus. Dan yang kedua, saya membahas mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Banyak yang melanggar ataupun melawan Nabi Nuh untuk tidak mengikutinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka masih menyembah berhala-berhala yang banyak mengandung kemusyrikan dan juga kezaliman. Tetapi seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tidak menghiraukan ajarannya tersebut. Tetapi umatnya juga sangat ingkar sekali, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam, sehingga yang tidak mengikuti Nabi alaihi salam hanyut terbawa oleh banjir yang besar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mukjizat yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam diutus Raja Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan di muka bumi. Nabi Musa mengingatkan ayah angkatnya itu agar mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Musa mengingatkannya dengan sekuat tenaga. Nabi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di lingkungan keluarga kerajaan Fir'aun yang penuh dengan kezaliman dan juga kemusyrikan. Nabi Musa alaihissalam mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diangkat menjadi nabi dan Rasul, Nabi Musa mendapat tugas untuk memerangi Nabi Fir'aun dan bala tentaranya, karena Nabi Fir'aun dan bala tentaranya itu penuh dengan kemusyrikan dan juga kezaliman. Akhirnya Fir'aun tenggelam bersama bala tentaranya yang tidak beriman. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya dapat merubah jadi ular. Selanjutnya saya akan membahas tentang mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Oleh orang-orang kafir, Nabi Isa alaihi salam dianggap sebagai anak Tuhan karena hanya dilahirkan dengan perantara ibu saja. Itu adalah prasangka yang sangat buruk terhadap Tuhan. Dengan kesabaran, Nabi Isa alaihi salam mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Isa alaihi salam mendapat murid 12 orang dari kaum. Kemudian muridnya bertambah 1 orang, yaitu bernama Yuda Iskariot. Akan tetapi Yahuda berkhianat, sehingga dengan pengkhianatan Yahuda, Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi untuk disalib. Itu karena perbuatan Yahuda yang telah berkhianat kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Yahuda oleh Allah Subhanahu wa taala diubah wajahnya mirip Nabi Isa, dan akhirnya Yahuda mati di tiang salib. Itu karena perbuatannya sendiri yang telah berkhianat kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir atau nabi akhir zaman. Artinya tidak akan ada lagi nabi selanjutnya karena sudah ditutup dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi akhir zaman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala artinya, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33-40. Dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak sekali tantangan yang luar biasa dari kaum Quraisy dan juga kaum yang penuh dengan kemusyrikan dan juga kezaliman, dan juga dari keluarganya sendiri yang tidak mau beriman dan tidak mau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengalami hal yang sangat menyedihkan, yaitu dengan dilempari batu sehingga beliau terluka dan juga bercucuran darah. Karena itu dia dilempar batu oleh kaum Quraisy. Malaikat Jibril turun dan meminta izin kepada beliau untuk menghukum kaum Quraisy yang telah mencelakakan Nabi Muhammad. Tetapi beliau menolak, malah berdoa yang artinya, "Ya Allah, kaumku tidak bersalah. Mereka melakukan ini karena belum mengerti, maka bukakanlah pintu hati mereka." Selanjutnya, pengertian ulul asmi. Ulul asmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan asmi. Ulul atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al asmi artinya berarti teguh atau tekad yang kuat. Ulul asmi memiliki arti memiliki keteguhan atau tekad. Yang termasuk Rasul ulul asmi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tugas-tugas Rasul baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis adalah sebagai berikut. A. Menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman. B. Memberikan peringatan bagi orang yang ingkar. C. Menjelaskan cara-cara pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. E. Memberi contoh dan cara memelihara hubungan antar manusia. F. Menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itu semua adalah tugas-tugas dari Rasul baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau ada materi yang kurang benar di saat saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah.
Warido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.